Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kegiatan selama MBKM di Infinite Learning. Oke, sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deriam Siritonga dengan NIM 0110221076. Saya dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dengan mitra MBKM Infinite Learning dan program MBKM Studi Independent Web Development. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas selama MBKM di Infinite Learning. Nah, kita akan melakukan diskusi kelompok yang biasanya itu dimulai dari jam 10 sampai jam 11. Jadi di diskusi kelompok ini kita akan membahas proyek yang sedang dikerjakan, baik itu mikro, makro, maupun mesif. Kemudian kita akan belajar materi umum bersama mentor. Kita belajar materi umum itu mulai dari jam 2 sampai jam tengah 5. Jadi kita belajar materinya itu sesuai dengan silabus dan roadmap yang ada di Infinite Learning. Kemudian kita akan melakukan diskusi bersama mentor. Biasanya kita melakukan diskusi itu mulai dari jam 8 sampai tengah 10. Kita diskusi bersama mentor itu untuk membahas progres tentang proyek yang kita kerjakan. Jadi biasanya kita diskusi bersama mentor itu bisa sampai 2 atau 3 kali dalam seminggu. Nah, materi pembelajaran yang ada di Infinite Learning itu ada 2. Yang pertama itu soft skill. Jadi di soft skill ini kita belajar tentang collaboration, communication, dan adaptive. Ditambah juga kita belajar project management. Kemudian yang kedua itu ada hard skill. Di hard skill ini kita belajar tentang UI UX design, front end, back end, cyber security, cloud computing, dan juga digital marketing. Jadi project yang kita kerjakan selama kegiatan MBKM di Infinite Learning itu terbagi 3. Yang pertama itu mikro, yang kedua makro, kemudian yang ketiga mesif. Jadi pengerjaan di mikro itu dimulai dari penentuan big idea sampai hi-fi prototype. Kita mengambil website dengan nama World Education. Jadi website World Education ini bertujuan untuk mengedukasi orang tua tentang penyalahgunaan gadget pada anak. Kemudian yang kedua itu ada project makro. Jadi pengerjaan project makro ini dimulai dari penentuan big idea sampai front end. Kita mengambil nama website yaitu Sociobox. Jadi website Sociobox ini bertujuan untuk membantu bisnis usaha UMKM dalam mengatur strategi pemasaran digital menggunakan media sosial. Nah, yang ketiga itu project massive. Jadi pengerjaan project massive ini dimulai dari penentuan big idea sampai back end. Yang kita ambil nama websitenya itu adalah website Destinify. Jadi website Destinify ini bertujuan untuk membantu wisatawan dalam mencari informasi pariwisata secara online dan juga sebagai platform digital pemandu wisata dalam mewujudkan karirnya. Jadi ini adalah gambaran singkat tentang project mikro yang kita kerjakan. Ini sebagai tampilan projectnya. Kemudian ini untuk project makro. Ini adalah tampilan dari project makro yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi di sini saya akan langsung presentasiin tentang desain prototype project massive. Karena di project massive ini adalah project yang paling lengkap di antara ketiga project. Nah, jadi ini adalah
gambaran awal dari website Destinify. Nah, jadi di sini ada tempat wisata yang direkomendasikan dari berbagai provinsi. Kemudian di sini ada testimonial. Jadi untuk user yang belum memiliki akun bisa sign up terlebih dahulu. Kemudian isi data yang diperlukan. Data berhasil disimpan. Kemudian di sini kita akan disuruh login lagi terlebih dahulu. Tinggal masukkan email dan juga password. Ketika user lupa password, maka tinggal klik ini, kemudian masukkan email, maka nanti password yang sudah kita buat akan dikirimkan admin ke email kita. Nah, setelah login, kita langsung ke halaman destination. Nah, di sini ada wisata Provinsi Aceh. Di sini adalah beberapa tempat wisata yang direkomendasikan di Provinsi Aceh. Ketika user ingin pergi ke provinsi yang lain, bisa langsung klik ini, kemudian pilih tempat wisata yang sesuai dengan provinsi yang dituju. Kemudian ketika kita klik detail, di sini akan ada galeri Museum Tsunami dan juga gambaran singkat, atau bukan gambaran singkat, tetapi deskripsi singkat tentang Museum Tsunami. Setelah dari halaman destination, kita ke halaman local guide. Jadi di sini ada beberapa pemandu wisata yang direkomendasikan oleh website Destinify. Kita bisa pilih berdasarkan provinsinya. Misalnya kita klik yang Khairul Anwar detailnya, jadi di sini akan ada detail dari profil pemandu wisata Khairul Anwar. Di sini bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian di sini untuk pemilihan tanggal, bulan ataupun tahun ketika kita ingin melakukan wisata. Ketika kita memesan Khairul Anwar, ini pemesanan berhasil, nanti admin dan pemandu wisata akan mengabari user dari email. Ini untuk order description-nya. Kalau user ingin membatalkan pemesanan, langsung klik ini saja. Kemudian pembatalan berhasil. Nah, selanjutnya itu kita ada di halaman profil. Jadi di sini kita bisa edit profil. Kemudian isi data baru, save change, maka data barunya akan tersimpan. Nah, selanjutnya kita ke halaman About Us. Di About Us ini adalah tim kami, tim yang sudah menyelesaikan website Destinify. Di sini ada Hustler, di sini ada Scrum Master, kemudian di sini ada Designer, dan di sini ada Coder. Kemudian di sini juga ada term and condition dari website Destinify. Oke, cukup sekian untuk presentasi dari Hi-Fi prototype dari website Destinify. Selanjutnya, ini adalah beberapa dokumentasi ketika saya melakukan kegiatan MBKM di Infinite Learning. Ini ketika kita belajar loop dan iteration. Kemudian ini ketika belajar JavaScript dan JavaScript OOP. Kemudian ini ketika kita melakukan ice breaking bersama kakak-kakak mentor. Dan ini adalah pengumpulan tugas yang diberikan oleh kakak-kakak mentor yang ada di Infinite Learning. Oke, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.